Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sahal. Saya mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 pada LPTK Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dan saya adalah guru pendidikan agama Islam pada SMK Ganesha Satria 1 Depok, Jawa Barat. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025, saya akan membuat video praktik pembelajaran dengan materi pokok menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Materi ini saya ajarkan dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Seperti biasa, ketua kelasnya memimpin doa bersama. Silakan Bang Reza. Siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita seperti biasa, saya lupa kalau hari ini ada petugas untuk tadarus. Ya. Ntar tugas-tugasnya saya masih ingat, ada Faris yang bertugas. Nah, saya masih ingatnya yang laki-laki, ada ketua kelas yang bertugas. Iya. Oke, kita seperti biasa kita tadarus Al-Qur'an dulu. Silakan yang bertugas pada hari ini untuk memimpin, yang lain nanti diikuti. Dibuka, kita akan tadarus Al-Qur'an surah apa Bang Faris? Al-A'raf ayat 200. Silakan, semuanya punya. Dibuka handphonenya, dibuka internetnya. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 200. 200. Silakan Bang Faris. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti biasa Bang Faris dulu yang baca, lalu kemudian yang kedua kalian nanti mengikuti. Wa imma yanzaghunka minasyaitonir nazghun fasta'iz. Oke, berikutnya Kakak Zahwa, silakan Kakak Zahwa. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawat. Sekali lagi Kakak Nazwa, sedikit-sedikit biar yang lain bisa ngikutin. Wajannah. Saya harus mengecek semua nama yang masuk dan absensi. Ahmad Zidan Ar-Rizki, Afifah Syafira. 2 minggu yang lalu kita belajar tentang hakikat cinta kepada Allah dengan menerapkan sifat roja, dengan menerapkan sifat khauf,
takut sama Allah. Takut sama Allah. Secara logika gini. Kalau ada yang sudah mengendarai sepeda motor belum? Rata sudah ya? Rata sudah ya? Persoalan punya itu persoalan belakangan. Kalau jam 2 malam, kalau perempuan jangan. Yang laki-laki kadang nganter orang tuanya belanja ke pasar, jam 2 malam lewat lampu merah. Ada polisi enggak? Kondisi lampu merah, tapi tidak ada kendaraan sebelah kanan dan kiri yang lewat. Apa yang harus dilakukan? Logika seseorang kalau dia tidak menerapkan bahwa cinta kepada Allah dan selalu ada Allah yang mengawasi, dia tidak akan terobos lampu merah. Takut saya bukan takut sama polisi, tapi takut saya sama Allah. Mirip kayak pencuri. Apa yang di hati pencuri katakan ketika kemudian ingin mencuri? Apa yang pencuri katakan ketika ingin mencuri? Nggak ada orang yang ngelihat, nggak ada yang tahu. Secara logika berarti kemudian dia menganggap bahwa Allah tidak ada. Orang yang khauf, yang takut, hanya takut kepada Allah itu akan berpikir, ketika kemudian saya tidak sholat, orang tua saya nggak tahu, guru saya nggak tahu. Tapi kalau dia berpikir takutnya hanya pada Allah, yang seperti 2 minggu yang lalu saya jelaskan, dia akan takut sama Allah dan mengatakan bahwa Allah selalu memperhatikan saya. Sehingga kemudian takut secara hakiki kepada Allah itu akan menimbulkan cinta secara hakiki. Gitu. Mirip kalau lagi punya pacar kan gitu. Pacar nggak tahu kan. Lah mau WA-an sama siapa. Tapi kalau cuman bilangnya hanya takut pada orang yang basyariah yang punya mata hanya terbatas mata. Tapi kalau Allah kan tidak terbatas matanya. Paham ya? Oke. Sekarang kita apa yang harus kita pelajarin untuk minggu ini? Ada persoalan. Oke. Apa yang mau kita pelajari? Kita mau membahas tentang materi pada bab 8 ini, menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup nyaman dan berkah. Ada yang tahu apa itu akhlak mahmudah? Mazmumah maksud saya. Akhlak yang tercela. Akhlak yang tercela, kata lain tercela, buruk akhlaknya. Tidak terpuji atau lawan daripada mahmudah. Mahmudah itu adalah akhlak terpuji. Nah nanti baru kita bahas. Orang yang berakhlak terpuji itu akan nyaman dan berkah nggak sih hidupnya? Orang yang punya akhlak mazmumah atau buruk atau tadi apa? Tercela. Apakah kemudian akan memberikan manfaat hidupnya jadi nyaman dan berkah? Nanti kita bahas. Silakan. Ya, mejanya diputar, digabungkan. Ayo. Bang Abian bisa, kelompoknya bisa dibentuk. Sudah? Oke. Oke. Sakit hati lalu kemudian jengkel. Apa jengkel? Marah. Depok. Pemakaman korban dihadiri sanak saudara dan kerabat. Sementara anak korban yang juga terduga pelaku dan suami korban masih dirawat di rumah sakit. Sekarang kalian akan dapat sama saya
Ini lembar kerja kelompok. Di dalamnya ada persoalan yang saya utarakan di dalam sini. Kelompok 5. Ini lembar kelompok 5. Di situ nanti kalian bahas, kalian diskusikan. Boleh kalian searching penyebabnya apa? Dari masalah ini penyebabnya apa? Kelompok 1. Lalu di situ nanti ada pendapat kelompok tentang permasalahan tersebut. Lalu kira-kira sebabnya apa? Lalu kemudian solusinya seperti apa? Kalian identifikasi dulu. Diidentifikasi dulu. Masalah-masalahnya apa, lalu kemudian kalian semuanya harus berperan. Ada yang mencari di internet. Iya, persoalannya pengumpulan data masalahnya 2 orang pengumpulan lalu kemudian mendiskusikan. Kelompok 3. Yep. Terakhir kelompok 4. Ya, perhatikan. Ada persoalan di situ yang menjadi topik. Ya, ada masing-masing ya. Kelompok 1 tentang dibaliknya. Tawuran antar pelajar yang mengakibatkan kematian. Kelompok 2. Tawuran antar supporter sepak bola. Nah, kelompok 3. Operasi tangkap tangan atau OTT. Banyak orang yang kemudian ada pejabat yang kemudian sampai berapa triliun kemarin korupsinya? 400 ya, 450 triliun ya. Itu uangnya semana? Sementara kondisi rakyat seluruhnya masih ada yang belum nggak bisa sekolah, putus sekolah dan lain sebagainya. Nah, ini persoalan. Lalu kira-kira apa penyebabnya? Silahkan nanti ada yang teman-temannya mencari di internet. Kira-kira penyebabnya apa? Kalau ada yang tidak paham atau butuh bantuan, silahkan kemudian tunjuk tangan, Pak. Saya akan berkeliling untuk membantu masing-masing kelompok mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah. Ditulis nama-nama kelompoknya, ditulis silahkan. Sudah? Kelompok 5 sudah ditulis. Abang, kakak sudah nulis. Sedang ditulis. Ya, ayo semangat. Kakak Zahwa semangat. Oh, masih nulis nama kelompok. Dicari kamu punya sumber apa, atau ada yang punya sumber dari teman. Oh ya, waktu itu teman saya pernah yang ikut, misalkan gitu. Boleh, silakan. Dari ahli boleh. Misalkan karena persoalan gengsi, misalkan gitu. 1 orang tewas dalam tawuran antar kampung di Jakarta Timur. Nah, kamu tulis tanggapannya kelompoknya apa? Gimana tanggapan kelompoknya seperti apa? Duduk lagi kelompok 4. Silakan Kakak Zahwa, Kakak Ayu. Boleh di sebelah sini, Kak. Silakan. Yang lain diperhatikan, siapa tahu bisa berpendapat, menambahkan. Kasih komen dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang operasi tangkap tangan atau OTT, pelaku suap dan korupsi. Wow. Menurut pendapat dari kelompok kami tentang operasi tangkap tangan atau OTT terhadap pelaku suap dan korupsi itu sebenarnya langkah yang bagus dan perlu. Setidaknya
jadi bukti kalau ada upaya buat memberantas korupsi di negara ini. Masyarakat juga bisa langsung melihat kalau pelaku tidak bisa bebas seenaknya saja. Tapi kalau cuma mengandalkan OTT tidak akan cukup, harus dibarengi dengan pencegahan, perbaikan sistem, dan penanaman nilai jujur yang kuat. Apalagi yang sudah diajarkan oleh agama. Berikutnya, teman saya akan membacakan sebab-sebabnya. Adapun sebab terjadinya seseorang melakukan suap dan korupsi, yaitu terjadi karena lemahnya iman dan integritas pelaku, serta hilangnya rasa takut kepada Tuhan menjadi akar yang mendorong perbuatan yang haram tersebut. Seperti contoh dikatakan menahan sifat bodoh seperti amarah, iri, dan nafsu ingin kepada kaya. Ya. Solusi masalahnya. Untuk solusi masalahnya, yaitu mengatasinya bisa dimulai dengan memperkuat mengendalikan diri lewat pendekatan spiritual dan mental. Dalam agama yang sudah mengajarkan sabar, jujur, dan mengendalikan amarah sangat penting untuk mencegah orang bertindak gegabah. Sekian dari presentasi kami. Ada yang ingin ditanyakan? Monggo silakan, ada yang mau memberikan tanggapan atau menambahkan solusi dari kelompok 3? Silakan. Monggo silakan. Ya, silakan Kakak Manda. Saya ingin menanyakan menurut kalian, mengapa korupsi masih menjadi masalah besar di banyak negara Termasuk Indonesia. Oh. Mungkin pertanyaan itu sudah kami jawab di sebab-sebabnya ya. Salah satu kalau dilihat dari segi agama, terjadi karena lemahnya integritas pelaku, serta hilangnya rasa takut kepada Tuhan menjadi akar yang mendorong perbuatan haram tersebut. Seperti contoh, tidak dapat menahan sifat bodoh seperti amarah, iri, dan nafsu ingin cepat kaya. Itu yang mungkin menjadi sebab-sebabnya. Ya. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, kita ambil kesimpulan. Siapa pertama? Apa yang kita dapat dari belajar pada kali ini? Kita ambil kesimpulan. 1. Lebih keras, Kak? Oke. Dapat menghindari perilaku tercela. Ayo, yang kedua, apa yang didapat? Silakan keluarkan dari hati dan dari pikiran kalian kesimpulan yang didapat pada hari ini. Oh, belajar mengendalikan emosi. Sudah? Sudah, kalau sudah, tinggal 1. Kelompok 1 tinggal 1. Yang sudah boleh dikumpulkan? Yang sudah boleh dikumpulkan. Terima kasih. Yang sudah boleh dikumpulkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk evaluasi, nanti saya kirimkan PPT ini, saya kirimkan ke kelas ini, lalu kemudian nanti silakan ada pretest, ada post-test, nanti diisi ya. Nanti diisi, nanti akan sambung ke saya dan nilai kalian secepatnya sudah bisa saya umumkan minggu depan. Oke? Oke. Untuk ini post testnya, sumber belajarnya bisa kalian unduh. Saya akan kirimkan PPT-nya dan kalian bisa unduh, nanti dilihat. Ini ada materi-materi tentang yang baru saja kita pelajarin. Dan mudah-mudahan kalian bisa refleksi di rumah atau memperdalam di rumah. Oke? Nah, tugas terakhir. Di halaman terakhir LK kelompok kalian, saya minta tuliskan hasil refleksi belajar hari ini. Ditulis, monggo silahkan. Pertanyaan pertama,
Pertanyaan pertama, Bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? ya, bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Silakan dituliskan langsung. Boleh dengan gambar kalian senyum, boleh dengan kata-kata, atau boleh kalian memberikan ya sekedar motivasi. Monggo silahkan. Ya, kegiatan tadi kita belajar hari ini. Hari ini dari awal hingga akhir, apa kemudian refleksi kalian? Kalau kesel silakan digambarkan dengan gambar. Kalau kalian kesel atau sedih, kalian bisa bikin gambar sedih. Atau kemudian kalau kalian pengen dengan kata-kata, silakan. Sudah? Yang kedua ditulis. Yang kedua ditulis. Yang kedua pertanyaannya, apa yang kurang dari pembelajaran hari ini? Monggo silakan ditulis buat perbaikan nanti saya ke depan atau buat minggu depan. Mudah-mudahan saya bisa mengajar di kelas lain itu bisa lebih baik lagi. Sudah? Oke. Sudah? Pertanyaan terakhir. Ya, silahkan diisi. Apa kemudian tanggapan atau masukan buat saya untuk selanjutnya? Sudah cukup. Boleh, silahkan. Kakak silahkan. Gambarnya bagus atau nggak bagus juga boleh. Kenapa? Ya itu, terakhir refleksinya diisi. Hah? Oh ada 2. Oh iya, berarti kelebihan saya. Nggak apa-apa, 1 aja yang diisi ya. Sudah? 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 Oke. Sekarang saya minta, sudah ditulis jawaban terakhirnya? Monggo silakan kasih masukan buat saya. Kasih masukan uang juga boleh ditransfer. Ini kurang kopi. Harus terus diterapkan. Karena ada banyak nilai positif. Oke, saya tanya. Kalian merasa berperan tidak dalam pembelajaran dengan model seperti ini? Ya. Nilai positif. Satu, rugi bagi orang yang tidak mau masuk sekolah. Karena orang yang sekolah itu akan mendapatkan ilmu. Pesan saya buat anak-anak saya baik di sekolah ataupun di rumah. Ini pesan saya. Saya tiap hari memberikan pesan kepada anak saya. Bang, jadi orang pintar, jadi orang sukses, jadi anak soleh dan solehah itu berat. Yang tidak berat itu adalah jadi anak yang bodoh, jadi anak pemalas, jadi anak yang tidak sukses. Itu gampang. Tidur tiap hari, jangan belajar, jangan sholat, jangan ngapa-ngapain, tidur, selesai. Tapi jadi orang yang sukses, jadi orang yang punya masa depan ceria, punya masa depan dan bisa terlihat masa depannya, itu sulitnya bukan main. Karena dia harus melawan rasa malas di dirinya. Dia harus rajin, tidak boleh tidak dia belajar. Tiap hari harus dia buka buku, dia ulang. Kepintaran dia tersebut nanti bermanfaat untuk di masa yang akan datang. Itu dari saya. Sekarang nanti kalian masih masuk untuk pelajaran berikutnya ya. Dirapikan, kita tutup dengan kita baca surah Al-Asr. Tapi sebelumnya satu, niatkan ulang. Niat ketika mau datang ke sekolah, niatkan ulang. Saya tidak boleh tidak masuk sekolah. Satu, di dalam kitab
di dalam kitab Lubabul Hadis, berangkat saja kalian dari rumah ke sini untuk berjalan kaki, dosa kalian itu sudah dihapus oleh Allah. Yang pertama, doa orang menuntut ilmu ketika dia melangkahkan kaki sampai dengan sekolah, dosa orang tuanya itu juga diampuni. Sehingga saya bilang, siapa yang rugi ketika nggak sekolah? Yang pertama diri kalian, yang kedua orang tua. Niatkan lagi di dalam diri kalian, saya tidak boleh menjadi pribadi yang suka marah. Saya yakin bisa mengontrol diri saya. Dan saya yakin saya mampu untuk menjadi orang yang berani menegakkan kebenaran. Biarpun kemudian saya harus dijauhkan dari teman-teman saya. Gitu. Oke, ini motivasi terakhir dari saya. Kita tutup sama-sama semuanya, kita baca surah Al-Asr sebagai penutup. Mudah-mudahan barokah karomah surah Al-Asr itu menjadikan ilmu kita bermanfaat dan hidup kita berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal wa amilus wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallah. Sekian dari saya. Minggu depan mudah-mudahan kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.